Monkey D. Luffy atau biasa dipanggil Luffy si topi jerami adalah karakter utama dari serial One Piece. Luffy merupakan kapten dari kelompok bajak laut topi jerami. Jadi di masa kecilnya Luffy yang sebelumnya seorang anak dari seorang revolusioner Monkey D. Dragon dan juga cucu dari wakil Admiral Angkatan Laut Monkey D. Garp dititipkan di desa Fuchsia bersama dengan seorang bandit gunung bernama Dandan. Luffy menghabiskan masa kecilnya bersama saudara-saudara angkatnya yaitu Portgas di Ice dan Sabo. Pada suatu saat ketika Luffy masih kecil, sebuah kelompok bajak laut besar yaitu bajak laut rambut merah dengan Kapten Shanks berkunjung ke desa Fuchsia. Luffy mulai tertarik menjadi bajak laut sejak saat pertemanannya dengan Shanks. Apalagi Luffy juga tidak sengaja memakan buah setan Gomu Gomu no Mi yang dibawa oleh Shanks. Di saat Luffy tenggelam di laut, Shanks menyelamatkan Luffy dengan mengorbankan tangan kanannya yang menyebabkan Luffy merasa sangat berhutang dengan Shanks. Kemudian di saat Shanks ingin pamit dari desa Fuchsia, Shanks menitipkan topi jeraminya kepada Luffy dengan janji akan dikembalikan saat Luffy telah menjadi kuat nantinya. Nah, perjalanan Luffy pun dimulai saat Luffy berumur 17 tahun. Perjalanannya dimulai seorang diri dengan mengumpulkan teman-teman seperjalanan untuk membuat kelompok bajak laut. Luffy kemudian bertemu dan merekrut beberapa teman dimulai dengan Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Franky, Robin, Brook, Chopper, dan Jinbe. Di perjalanan, Luffy terus bertemu dengan lawan-lawan kuat yang membuat dia terus belajar dan berlatih. Dia juga sempat dilatih oleh tangan kanan Raja Bajak Laut yaitu Silver Rayleigh. Reputasi Luffy pun semakin naik seiring dengan lawan-lawan kuat yang ia kalahkan. Dimulai dengan mendapatkan harga buronan 30 juta berry setelah mengalahkan Buggy, Don Krieg, dan Arlong. Kemudian mengalahkan Sir Crocodile dan nilainya naik menjadi 100 juta berry. Setelah itu mengalahkan anggota CP9 yaitu Bruno dan Rob Lucci dan dengan terang-terangan menentang pemerintah dunia membuat harga buronannya menjadi 300 juta berry. Selanjutnya ia juga mengalahkan salah satu dari Shichibukai Gekko Moria. Luffy juga sempat bikin ulah di penjara pemerintah dunia Impel Down, membebaskan 214 tahanan, meninju Tenryu Ubito, ikut dalam pertempuran di Marineford untuk menyelamatkan saudaranya Portgas DS sehingga membuat harga buronannya naik menjadi 400 juta berry. Kemudian Luffy juga mengalahkan Caesar Clown dan Doflamingo yang kemudian membuat nilai buronannya naik menjadi 500 juta berry. Luffy juga mengacaukan markas Yonkou Big Mom dan mengalahkan dua komandan bandisnya yaitu Cracker dan Katakuri yang membuat harga buronannya kembali naik menjadi 1,5 miliar berry. Dan yang terakhir, Luffy juga mengacaukan negeri Wano dan mengalahkan Yonkou Kaido dan kemudian harga buronannya naik menjadi 3 miliar berry. Nah, Luffy selama di perjalanannya menjadi bajak laut, ia mengandalkan kekuatan buah setannya, yang awalnya dikenal sebagai buah jenis paramecia bernama Gomu Gomu no Mi. Dengan buah setan ini, dia memiliki banyak mode bertarung, yaitu mode standar, yang kedua mode gear second, yang dapat menambah tekanan darahnya dan membuat dia bergerak dengan sangat cepat. Mode ketiga yaitu gear third, yang membuat dia bisa memperbesar bagian tubuhnya untuk meningkatkan dampak dari serangannya. Saat fase time skip, yaitu fase latihan selama 2 tahun, kelompok bajak laut topi jerami, Luffy mempelajari 3 jenis haki, yaitu kekuatan spesial manusia yang dapat dilatih, yaitu Ken Bunsoku no Haki, yaitu kemampuan untuk memiliki penglihatan beberapa detik sebelum sebuah serangan dilakukan.
dan Bososuki no Haki, yaitu haki yang mana penggunaannya dapat membuat bagian tubuhnya sekuat baja dan dapat memberikan dampak kepada pengguna buah setan logia yang tidak dapat disentuh dengan kekuatan biasa. Dan yang terakhir yaitu Hausoku no Haki atau haki raja, yang hanya dimiliki oleh 1 dari 1.000.000 orang. Akan tetapi haki ini tetap harus dilatih agar menjadi lebih kuat. Dan selama masa time skip, Luffy menguasai dengan baik ketiga tipe haki tersebut dan mengembangkan mode bertarung keempat yaitu Gear 4, gabungan dari Gear Second dan Gear Third yang dilapisi haki Busosoku no Haki dan juga menggunakan 2 jenis haki lainnya. Luffy juga selalu belajar nih saat melawan musuh yang kuat seperti mempertajam kemampuan Ken Bunsoku no Hakinya saat melawan Komandan Marines Big Mom yaitu Katakuri yang dapat melihat masa depan lebih lama, dan kemudian saat di Wano, Luffy melatih kemampuan Busosoku no Hakinya dengan efek yang lebih kuat. Di dalam pertarungan terakhirnya melawan Kaido, Luffy membangkitkan kekuatan asli buah setannya, yang aslinya adalah buah setan Mythical Zoan, jenis Nika, yaitu dewa monyet yang memiliki kemampuan mewujudkan mimpi penggunanya. Di perjalanan, Luffy dan kelompoknya juga mendapat predikat salah satu dari 11 generasi terburuk, dan sekarang menjadi salah satu dari Kaisar Lautan Yonkou. Kelompok bajak laut topi jerami juga terkenal mudah mendapatkan teman dan bahkan merubah lawannya menjadi teman. Saat ini kelompok bajak laut topi jerami memiliki armada besar yang terdiri dari 7 bajak laut besar dengan total 5.600-an kru yang memproklamirkan diri mengabdi dan menjadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Kalau Mas Masa kecil Zoro dihabiskan di sebuah perguruan kendo milik Koshiro yang memiliki anak bernama Kuina. Zoro selalu ingin menjadi pendekar pedang terkuat dan mengalahkan semua orang di perguruan tersebut kecuali Kuina. Pada akhirnya, Kuina meninggal dan pedang Kuina yang merupakan salah satu dari pedang legendaris diwariskan kepada Zoro. Kemudian Zoro memulai perjalanannya menjadi seorang pemburu bajak laut dan sangat dikenal di East Blue. Zoro juga sangat ingin bertemu Dracul Mihawk yang memiliki reputasi pendekar pedang terkuat di dunia, yang pada akhirnya sempat menjadi guru Zoro dalam menjadi pendekar pedang terkuat. Pertemuan Zoro dengan Luffy di saat Zoro ditangkap oleh angkatan laut yaitu Don Krieg dan diselamatkan oleh Luffy. Mulai saat itu, Zoro menjadi kru Luffy dan menjadi kru yang paling loyal dengan kaptennya yaitu Luffy. Reputasi Zoro dalam perjalanannya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia selalu meningkat seiring dengan lawan-lawan kuat yang dikalahkannya. Pertama kali, Zoro mendapatkan harga buronan dengan harga 60 juta berry setelah mengalahkan Dash Bones dan 100 pemburu bajak laut di Whiskey Peak. Kemudian naik menjadi 120 juta berry setelah mengalahkan Kaku dari CP9. Kemudian saat Luffy menyerang Dressrosa, Zoro mengalahkan perwira elit Doflamingo yaitu Pika dan mendapat ganjaran naiknya harga buronannya menjadi 320 juta berry. Dan terakhir naik drastis setelah terlibat dalam pertarungan melawan Kaido dan Big Mom dan mengalahkan King dengan harga buronan yang meningkat menjadi 1.111 juta berry. Zoro juga diakui kekuatannya dengan masuknya Zoro di 11 generasi terburuk atau 11 Supernova bersama dengan Luffy. Zoro merupakan pendekar pedang dengan menggunakan 3 buah pedang sekaligus yang dipegang menggunakan tangan kanan, kiri, dan giginya. Saat ini Zoro masih menggunakan pedang yang diwariskan oleh Kuina, yaitu Wado Ichimonji, dengan 2 pedang lainnya yaitu Sandai Kitetsu dan Enma. Enma merupakan pedang milik Oden, yang merupakan mantan Shogun Wano yang diganti dengan Shisui yang sebelumnya Zoro miliki. Dengan 3 buah pedangnya itu, Zoro memiliki banyak gaya bertarung yang dikembangkannya. Pertama adalah Santoryu atau gaya bertarung dengan 3 buah pedang. Kemudian Nitoryu atau gaya bertarung dengan 2 buah pedang. Ittoryu atau gaya bertarung dengan 1 buah pedang.
Kemudian Mutoryu atau gaya bertarung tanpa pedang yang pernah dia lakukan sekali saat Devi Bike Fight. Dan Kyutoryu atau gaya bertarung dengan menggunakan iblis di dalam dirinya yang membuat dia menggunakan 9 buah pedang. Terkadang Zoro juga menggunakan serangan kombinasi bersama Luffy dan Sanji. Zoro juga menguasai dengan baik 2 haki, yaitu Busosoku no Haki yang dia alirkan ke pedangnya dan Kenbun Soku no Haki. Zoro juga diyakini menguasai Hausoku no Haki, walaupun belum terlatih dengan baik. Saat ini Zoro berumur 21 tahun dengan tanggal lahir 11 September. Sampai saat ini belum diketahui latar belakang keluarga Zoro karena tidak pernah diceritakan. Di dalam kelompok topi jerami, Zoro diduga memiliki ketertarikan dengan kru topi jerami lainnya, yaitu Robin. Pada awal cerita dan pertemuan antara Sanji dengan Luffy, kita hanya akan tahu kalau Sanji adalah seorang koki yang dididik sejak kecil di sebuah restoran kapal bernama Baratie oleh seorang chef yang merupakan mantan bajak laut bernama Zeff. Setelah arc Whole Cake Island, kita baru memahami siapa Sanji sebenarnya. Sanji memiliki nama lengkap Vinsmoke Sanji, yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayah Sanji adalah seorang ilmuwan dan juga raja dari kerajaan bernama Germa Double Six, yang sangat terkenal di dunia bawah sebagai keluarga pembunuh bayaran. Ayah Sanji melakukan eksperimen kepada keempat anaknya, yang membuat anak-anaknya sangat kuat dan memiliki kemampuan super. Kakak pertama Sanji bernama Vinsmoke Reiju. Dia merupakan seorang wanita cantik yang memiliki kekuatan racun dan juga bisa menghisap racun. Kakak keduanya bernama Vinsmoke Ichiji. Dia merupakan pria yang mirip dengan Sanji, dengan kekuatan cahaya mirip seperti Admiral Kizaru. Kakak ketiga adalah Niji. Dia juga mirip dengan Sanji dengan kekuatan petir. Dan terakhir adiknya bernama Yonji, dengan kekuatan pada tangannya yang sangat kuat dan dapat memanjang. Ditambah lagi semua saudara Sanji memiliki kekuatan kulitnya sekuat baja. Semua kekuatan tersebut membuat mereka tidak memiliki perasaan. Semua saudara laki-laki Sanji memiliki kemiripan dengan Sanji seperti alis keriting dan sama-sama mata keranjang dan lemah dengan perempuan. Keluarga Vinsmoke juga dapat memproduksi pasukan perang berupa manusia modifikasi yang dapat diproduksi dalam waktu hanya 3 tahun. Akan tetapi, eksperimen tersebut gagal diberikan kepada Sanji yang menyebabkan Sanji lemah dan selalu dibuli oleh saudara-saudaranya. Di masa kecil, hingga akhirnya dia kabur dari rumah dan bekerja di restoran sebagai chef. Di saat Sanji bekerja di restoran Baratie, menjadi asisten kepala chef, dia juga belajar bertarung dengan Zeff dengan menggunakan kakinya. Pertemuan antara Sanji dan Luffy juga terjadi di restoran Baratie, dan Luffy juga mengalahkan Don Krieg yang mencoba menghancurkan Baratie. Dan kemudian akhirnya Sanji bergabung dengan Luffy, dengan mimpi menemukan Laut All Blue. Selama di perjalanan seperti yang lain, Sanji telah mengalahkan banyak lawan kuat dan mendapatkan harga buronan. Pertarungan yang membuat Sanji pertama kali mendapatkan harga buronan adalah melawan anggota CP9, Jabra, dengan mendapatkan harga buronan 77 juta beri, dan meningkat setelah peristiwa Dressrosa menjadi 177 juta beri. Dan pertama kali mendapatkan buronan Only Alive akibat dari pengaruh Vinsmoke Judge, ayah Sanji yang ingin menjodohkannya dengan anak Big Mom. Dan kemudian setelah Arc Whole Cake Island menjadi 330 juta beri dan kembali menjadi Dead or Alive. Terakhir setelah Arc Wano, setelah mengalahkan salah satu komandan Yonkou Kaido, yaitu Queen, Sanji mendapatkan kenaikan yang lumayan jauh menjadi 1 miliar 32 juta beri.
Sanji menggunakan kakinya sebagai senjata utama bertarung karena tangannya hanya digunakan untuk memasak. Sanji juga tidak berani melawan wanita karena dia sangat melindungi wanita, siapapun itu. Dengan menggunakan kaki, Sanji mengembangkan gaya bertarungnya. Pertama, gaya bertarung kaki hitam dengan menggunakan nama-nama makanan di semua jurusnya. Mode kaki iblis atau Diable Jumble yang membuat kakinya berapi. Saat masa time skip, Sanji belajar berjalan di udara. Dengan pertemuannya kembali dengan keluarga Vinsmoke, dia sempat menggunakan Red Suit yang dikembangkan oleh keluarga Vinsmoke yang membuatnya memiliki kulit baja, cepat pulih dan dapat menghilang. Akan tetapi akhirnya Red Suit tersebut dihancurkan karena tidak ingin menggunakan kekuatan dari keluarga Vinsmoke. Pada saat pertarungannya dengan komandan bajak laut Kaido, Queen, Sanji mengembangkan sendiri gaya bertarung yang membuat dia seakan menghilang. Saat ini Sanji berumur 21 tahun dengan tanggal lahir 2 Maret. Di dalam kelompok topi jerami, Sanji bertugas sebagai chef yang selalu menyediakan makanan terbaik kepada semua kru topi jerami. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye! もしも世界が変わるのなら